Kita semua pasti ingat bagaimana happy-nya nungguin film-film Marvel rilis di bioskop. Mulai dari nungguin first look, teaser, trailer, sampai bahas semua teori-teori yang mungkin akan muncul di filmnya. Kalau kita lihat di sosmed dan di review-review, banyak yang lebih mengeluhkan hal-hal yang sifatnya teknikal, yang mana seharusnya nggak terjadi lagi, karena Marvel ini udah pernah bikin Avengers Endgame gitu. Semua hal yang sifatnya teknikal, plot hole, itu harusnya udah nggak terjadi lagi di rilisan film mereka berikutnya di fase ini. Sayangnya, belakangan ini banyak banget feedback negatif terkait rilisan Marvel. Nggak cuma yang ada di bioskop, tapi juga yang ada di TV series. Nah, biar nggak cuma jadi penuturan kosong aja, ayo kita coba lihat datanya. Sebenarnya kayak apa sih historical performance dari Marvel? Sampai akhirnya di titik ini, kita ngeliat ada Captain America, A Brave New World, yang jadi film MCU dengan rating terendah sepanjang sejarah. Ngomongin soal Marvel Studios, kita akan balik ke 2008 ketika mereka merilis The Incredible Hulk. Film itu nggak berhasil mencapai angka komersial dan penerimaan yang baik dari penonton. Kita pertama kali ketemu sama Iron Man yang memperkenalkan Marvel Cinematic Universe. Hasilnya pada saat itu mantap jiwa, dengan pendapatan gross mencapai 585 miliar USD atau sama dengan 5,4 triliun rupiah. Secara kualitas, Iron Man juga dapat skor 94% di Rotten Tomatoes. Setelah dua proyek perdana itu, akhirnya Marvel coba building momentum. Marvel memperkenalkan kita pada Thor Sang Dewa Petir dan Captain America yang patriotik. Dengan strategi dan story development yang brilian, Marvel akhirnya hajatan besar-besaran di puncak fase pertama lewat film The Avengers di 2012. The Avengers berhasil meraih keuntungan sebesar 14 triliun rupiah. Di fase berikutnya, ini fase di mana Marvel berani untuk ngambil resiko lebih besar lagi, pastinya dengan ekspektasi keuntungan yang juga lebih gila lagi. Hampir mirip dengan semua strategi bisnis yang ada di dunia, akhirnya Marvel memutuskan untuk invest gila-gilaan dan gede-gedean ngebesarin IP-IP yang ada di mereka. Di fase ini, Marvel ngerilis Iron Man 3, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers Age of Ultron, dan Ant-Man. Iron Man 3 sukses dengan 11,7 triliun. Terus ada Guardians of the Galaxy yang katanya tuh dibilang aneh waktu pertama kali ini di-announce sebagai salah satu project. Tapi ternyata berhasil mendapat skor tinggi 92% di Rotten Tomatoes. Dan project yang dibilang aneh di awal ini juga akhirnya bisa menghasilkan box office sebesar 9 triliun rupiah. Nah, salah satu project flagship mereka di fase ini adalah Avengers Age of Ultron. Berhasil mengenerate sebesar 18,2 triliun rupiah. Sayangnya secara kualitas film ini dinilai tidak sebagus pendahulunya oleh para kritikus. Nah, di fase ketiga ini gila banget. Marvel bener-bener merajai box office. Marvel ngerilis banyak film, mulai dari Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, and Endgame. Black Panther dirilis bukan cuma sebagai film, tapi jadi fenomena budaya yang berhasil generate 18,6 triliun dan rating 96% di Rotten Tomatoes. Beberapa keberhasilan lain yang juga cukup signifikan di fase ini adalah Avengers Infinity War dengan pendapatan 28,7 triliun dan Avengers Endgame yang berhasil memecahkan semua rekor box office dengan 39,7 triliun. Pada masanya, Endgame berhasil jadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Nah, ini yang seru nih. Marvel akhirnya masuk ke era baru dan pastinya juga mereka akan ketemu sama tantangan-tantangan baru yang cukup menarik. Pencapaian gila-gilaan secara box office dan kualitas di fase 3 jelas jadi tantangan tersendiri buat Marvel menjawab ekspektasi fans. Ditambah mereka juga harus melakukan regenerasi para aktor dan karakter yang secara story mungkin udah susah lagi diutilisasi kayak gimana. Marvel mulai melakukan A/B testing dengan beberapa IP baru seperti Shang-Chi dan Eternals. Sebagian beberapa IP lama seperti Black Widow, Spider-Man, Doctor Strange, Thor, dan Black Panther juga berusaha sekuat tenaga nih buat bikin MCU tetap menarik di mata penggemarnya. Secara penghasilan, No Way Home berhasil meraup 15,3 triliun. Sementara Eternals harus kandas secara penghasilan dan skor mentok di 47% di Rotten Tomatoes. Nah, berdasarkan perjalanan panjang tadi, dari 2008 sampai akhirnya Eternals, kita tuh bisa ngelihat sebenarnya Marvel itu adalah sebuah perusahaan yang punya strategi storytelling yang bagus dan pemahaman market juga yang brilian. Rata-rata skor Rotten Tomatoes mereka di 80% secara keseluruhan, dan film mereka juga udah menghasilkan 472 triliun rupiah. Mereka berhasil bertransformasi dari pemain baru yang berani ambil resiko dengan genre superhero jadi raksasa pop culture.
Nah, ini yang menarik nih. Setelah sukses besar di Endgame, dan akhirnya banyak film-film yang dinilai kurang berhasil setelah itu, Marvel punya PR besar untuk bisa menyiasati penurunan tersebut. Salah satu bukti nyata dari penurunan Marvel terlihat jelas pada The Marvels 2023. Dengan pencapaian opening hanya 700 miliar rupiah di pasar domestik, ini jadi rekor terendah dalam sejarah MCU. Jauh dibandingkan Captain Marvel yang dirilis pada 2019 yang mencapai 2,4 triliun rupiah. Secara kualitas, Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga dapat skor 47% di Rotten Tomatoes, jauh di bawah film pertamanya dengan skor 83%. Apa sebenarnya sih problem Marvel dan bagaimana cara mengantisipasinya atau solusinya? Nah, yang jadi semakin challenging adalah bagaimana mereka mengatasi problem ini tanpa karakter-karakter ikonik mereka kayak Tony Stark, Captain America versus Steve Rogers, dan Black Widow. Dan ini kayaknya ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk bisa menyiasati supaya fans itu tetap engage sama Marvel Studios. Yang pertama adalah The Multiverse Saga. Sebenarnya konsep ini nih kedengarannya amat sangat menjanjikan karena dengan adanya The Multiverse Saga, banyak potensi tidak terbatas yang bisa dilakukan sama Marvel. Mereka bisa menghadirkan karakter lama, memperkenalkan dunia alternatif, sampai menghidupkan skenario liar yang sebelumnya cuma ada di komik. Salah satu contoh suksesnya adalah Spider-Man No Way Home yang berhasil meraih box office 15,3 triliun lewat nostalgia menghadirkan Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Tapi nggak semua film dan series multiverse itu sukses. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania justru ngasih lihat kalau kompleksitas multiverse itu nggak gampang. Selain ceritanya semakin rumit dan rentan meleset, beberapa review juga bilang kalau mereka tuh ngerasa cerita yang terlalu rumit dan nggak fokus tuh bikin film berasa cuma filler, bukan jadi film sendiri yang punya pondasi kuat. Nah, problem berikutnya juga yang udah diamini sama Marvel dan akhirnya mereka sepakat untuk cari solusinya adalah isu quantity versus quality. Sejak ada Disney Plus, Marvel berkomitmen buat memperbanyak rilisannya. Dalam setahun, kita bisa dapat 3-4 film dan banyak series dirilis. Strategi ini berhasil dalam meningkatkan jumlah pelanggan Disney Plus, tapi konsekuensinya mulai terlihat, yaitu penurunan kualitas di proyek-proyek yang Marvel rilis. Ini tuh kayak nggak bisa dihindarin gitu loh, antara quantity atau quality. Bahkan perusahaan sebesar Marvel aja nggak bisa gitu nemuin tweaknya gimana mereka bisa bisa menambahkan lebih banyak karya dirilis, tapi kualitasnya tetap terjaga. Salah satu contoh paling real dari isu ini adalah She-Hulk. Harusnya series ini bisa menawarkan konsep yang segar, tapi efek visualnya justru habis-habisan dikritik sama fans. Padahal nih ya, secara budget produksi per episode, She-Hulk Attorney at Law ini sampai 25 juta USD per episode. Lebih besar dari budget produksi season terakhir Game of Thrones yang cuma 15 juta USD per episode. Kita sama-sama sepakat ya, kalau season final dari Game of Thrones itu, laganya, epicnya, sinematografinya, semua tuh bagus banget. Tapi dengan budget yang hampir 2 kali lipat lebih besar, She-Hulk ya dapat. Kritikus semua setuju lah dengan kualitas dari series itu. Belum lagi nih ada Eternals yang digadang-gadang bakal jadi salah satu film terbaik Marvel karena punya narasi yang lebih filosofis. Ternyata dinilai gagal menghidupkan karakter-karakternya. Nah, salah satu yang paling disayangkan adalah Thor: Love and Thunder yang seharusnya bawa kisah epic Gore The God Butcher. Film ini justru lebih kerasa kayak film komedi yang kehilangan arah dibanding sama film superhero-nya. Padahal, salah satu secret sauce kenapa Marvel bisa berhasil dengan film-film sebelumnya adalah mereka tuh berhasil bikin bumbu yang seimbang antara drama, aksi, sama komedi dan superhero-nya. Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan kenapa sih Marvel harus bikin film atau series banyak-banyak padahal dengan jumlah seperti tahun-tahun sebelumnya aja mereka udah bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Di sini sebenarnya mereka punya PR lebih besar lagi untuk bisa memperluas jangkauan market dari Marvel itu sendiri. Nah, salurannya ada dua nih, diversity sama inclusivity. Beberapa contohnya adalah Shang-Chi and the Legend of Ten Rings buat menjangkau market Asia, Eternals yang memperkenalkan superhero gay dan tunarungu pertama di MCU. Ada juga Miss Marvel, karakter Pakistani American teenage superhero buat menjangkau audiens yang lebih muda di Amerika. Nah, dengan banyaknya film dan series yang dirilis, kita sebagai penonton, audiens itu jadi ngerasa overwhelmed, ngap gitu, kayak nggak dikasih kesempatan nafas gitu. Back to back project, film, series rilis, kita tuh nggak punya waktu untuk fully appreciate atau ngobrolin atau ngerasain hype dari film yang baru aja kita tonton, karena tiba-tiba udah harus lanjut ke series. Secara konsep sih menarik ya gitu, kayak engagementnya atau awareness-nya tuh nggak putus gitu. Kita terpapar terus sama semua konten-kontennya Marvel, tapi ternyata ya ada downside-nya juga. Tapi emang kalau ngomongin quantity itu
drastis apa sih perbedaannya antara sekarang dan dulu Marvel? Sebagai perbandingan aja ya, antara 2021 sampai 2023, Marvel ngerilis 24 proyek film dan series. Berarti ada sekitar 8 proyek per tahun. Nah, ini jauh lebih banyak dibandingkan sebelum 2019, di mana cuma ada 2 film per tahun. Bayangin, dari 2 film per tahun ke 8 per tahun. Nah, jangankan fans, Marvel juga sebenarnya perlu slowing down supaya nggak ngap kejar setoran. Kabar baiknya, hal ini juga diamini sama CEO Disney, yang bilang kalau Marvel terlalu cepat expanding konten dan bikin brand MCU jadi kerasa kurang mantep. Kayaknya semua kondisi tadi tuh yang udah dijabarin, kendala-kendalanya, upaya-upaya Marvel yang manuver ini itu. Ini titik puncaknya adalah ketika kita nonton Captain America Brave New World. Film ini sebenarnya jadi harapan besar buat memperkuat karakter Sam Wilson sebagai Captain America baru. Sayangnya, harapan itu nggak sejalan dengan kenyataan. Film ini cuma dapat rating 49% di Rotten Tomatoes dan 42 di Metacritic, dan CinemaScore dari penonton juga cuma B-. Dari beberapa review yang gue baca di internet, beberapa masalah utama dari film ini adalah narasi politik yang terlalu dangkal, karakter yang kurang berkembang, sampai akhirnya dia tuh nggak punya kedalaman dan nggak bisa resonan gitu ke penonton secara empatinya. Dan pastinya sih yang paling gong dan bikin gue kaget di bioskop adalah kualitas dari visual efek film ini yang jauh banget di bawah standar film-film besar MCU. Nah, balik lagi kayak yang di komen di awal, film ini dinilai cuma sebagai film bridging gitu. Jadi sebenarnya nggak ada film ini juga nggak apa-apa buat nanti masuk ke film-film Marvel di proyek berikutnya. Nah, melihat semua kekecewaan penggemar, turunnya kualitas Marvel, at least itu dari sisi perspektif penonton ya. Sebenarnya apa sih yang salah dari Marvel Studios belakangan ini? Kalau yang gue baca-baca adalah ini impact dari keburu-buruan Marvel dalam mengekspand konten mereka gitu. Mereka overconfident dengan kesuksesan The Infinity War saga, yang kalau kita ingat itu juga saga dibangun perlahan selama bertahun-tahun. Hal yang sangat berlawanan dengan The Multiverse saga yang dibangun secara buru-buru dan gak konsisten. Selain itu, isu lain yang juga jadi backfire adalah penekanan komedi dan representasi yang kadang dipaksain, bukan yang organik dalam cerita kayak film-film Marvel sebelumnya. Ya, mungkin representasi di film itu dibutuhkan gitu, tapi dari sisi penonton, dari sisi fans, dari sisi penggemar, kita akan lebih mengapresiasi film-film yang punya cerita yang kuat, karena itu yang mau kita lihat di bioskop. Bukan sekedar Easter egg atau gimmick di post credit scene untuk di proyek berikutnya. Intinya sih, ketika kita nonton film, kita cuma mau lihat kualitas cerita dan acting yang bagus. Itu aja. Sisanya pasti bakal ngikutin. Nah, ini juga debatable sih. Banyak yang bilang kalau mereka itu nggak relevan lagi sama Marvel Studios karena banyak karakter-karakter baru. Sekarang banyak karakter baru yang rasanya kurang mendalam. Miss Marvel dan She-Hulk mungkin menarik buat generasi yang lebih muda. Tapi buat penggemar yang tumbuh bareng Infinity Saga, pergeseran ini dinilai terlalu drastis. Nah, isu Next Generation ini juga bukan cuma datang dari sisi hero aja, tapi juga dari sisi villain. Villain yang bakal jadi pusat The Multiverse Saga, Jonathan Majors, yang memerankan Kang, terkena kasus kekerasan domestik yang menjeratnya di 2023 dan memaksa Marvel buat mereview lagi saga ini dan mempertimbangkan kembali peran karakter ini ke depannya. Nah, dari sisi product development, bisnis strategi, dan lain-lain, ini menunjukkan celah yang harus cepat-cepat diantisipasi sama Marvel. Karena kejadian ini tuh menunjukkan betapa rapuhnya strategi Marvel dalam ketergantungannya terhadap satu karakter untuk membangun narasi jangka panjang. Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada satu karakter lagi terkena isu ini, mereka harus jaga PR krisis supaya nggak bikin brand Marvel jelek, mereka harus ganti cerita, ganti ini, ganti itu, dan narasi jangka panjang, Jo. Kebayang nggak? Nah, isu berikutnya lagi yang digadang-gadang sebagai penurunan box office atau puasan penonton terhadap film-film Marvel adalah istilah superhero fatigue. Situasi di mana penonton itu ngerasa udah bosen dan jenuh terhadap film-film bergenre superhero. Bener nggak sih kayak gini tuh ada? Nah, fenomena superhero fatigue ini dipatahin sama Spider-Man Across the Spider-Verse 2023 yang sukses banget dari sisi penghasilan dan kritik. Ini sebenarnya jadi bukti juga kalau yang jadi masalah itu bukan genre superhero-nya, tapi lebih ke gimana studio itu mengeksekusi film superhero itu. Udah, intinya kualitas. Tapi Marvel tetaplah Marvel, sebuah perusahaan besar yang berhasil bikin kita bertahun-tahun ngerasa happy ke bioskop, excited mau ngeliat superhero, dan keluar dari situ juga kita terpuaskan gitu. Mereka itu tetap powerhouse gitu di industri entertainment dunia. Nah, gue yakin Marvel pasti bakal bisa balik ke kejayaannya dan ke hati penggemar kayak gue nih, asal mereka yang pertama memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Mereka harus slow down, make sure semua projectnya well developed. Gue yakin orang-orang ke bioskop pasti bakal happy lagi keluar dari nonton film mereka. Yang kedua, masih terkait sama yang pertama tadi, adalah improve kualitas produksi mereka. Ayolah, Endgame tuh bagus banget visualnya gitu. Masa kemarin kalian turun lagi ke Captain America Brave New World kualitasnya? Yang ketiga adalah
engage sama feedback dari fans. Dengerin community kalian ngomong apa, pelajari, terus improve dari situ. Nah, gue yakin semua hal yang tadi gue jabarin, itu sebenarnya udah dilakuin sama perusahaan sebesar Marvel. Dan gue selalu positive thinking. Kalau semua keresahan, kekecewaan kita selama di film-film Marvel yang rilis belakangan ini dan seriesnya itu adalah proses A/B testing di mana mereka akan menghasilkan sebuah karya yang lebih bagus lagi. Karena Marvel masih punya banyak peluang untuk bisa bangkit lagi. Jangan lupa, masih ada Avengers Secret Wars. Ditambah lagi, kita bakal dikasih lihat nostalgia sama Fantastic Four dan X-Men. Tapi akhir kata, apapun IP yang mau digarap, siapapun karakter yang mau dibawa, atau strategi marketing apa yang mau dibangun sama Marvel, please, kualitasnya tolong dibalikin lagi kayak dulu. Nah, dan semenjak ada konsep multiverse ya, gue ngelihat ada kecenderungan Marvel itu selalu ngerilis film yang keterkaitan satu sama lainnya. It's okay, itu nggak apa-apa. Yang penting ketika kita nonton satu film ke bioskop, film itu berdiri utuh, bukan gantung terus kita harus nungguin film berikutnya. Ya mungkin itu strategi bisnis, cuma sebagai penonton sih gue kayak oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bisa nonton sampai selesai. Semoga bisa ngasih banyak insight atau ngasih bahan diskusi terkait apa yang gue bahas kali ini. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk gue nge-research sesuatu atau ngebahas sesuatu di video berikutnya, boleh tolong di komen. Siapa tahu jadi topik seru untuk di video berikutnya. Terima kasih.